warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Winawati, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya akan mengadakan tahapan supervisi. Perkenalkan, di samping saya adalah saya Eka Nini Santoso sebagai rekan sejawat dari Putri Winawati. Di sini saya sebagai guru mapel. Oke. Dan di sini saya sebagai supervisor, kemudian Bu Eka nanti akan saya supervisi melalui 3 tahapan supervisi. Yaitu yang pertama ada pra supervisi, kemudian supervisi, dan terakhir adalah pasca supervisi. Untuk supervisi ya, saya cek dulu ya BK. Gimana kabarnya BK hari ini? Alhamdulillah Sedikit capek. Kenapa kok capek? ya kan biasanya ketemu siswa itu menguras emosi. Oh begitu. Yang mana nih yang akan dijadikan usia mem untuk supervisi? Di sini Ya, mulai dari sini. Oke. Begini BK, untuk supervisi ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah pra supervisi, kemudian yang kedua supervisi, dan yang terakhir adalah pasca supervisi. Hari ini kita akan melaksanakan pra supervisi terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana rencana Bu Eka sendiri ketika nanti saya akan mensupervisi di kelas. Ya, baik. Jadi tujuan supervisi ini seperti itu Bu Eka. Tujuannya yaitu kita saling memberikan bantuan ya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan juga profesional dari guru ya, sehingga proses pembelajaran di kelas lebih baik. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Eka nih. Dari modul ajar yang sudah Ibu buat, ya, tujuan pembelajarannya apa Bu? tujuan pembelajarannya itu untuk agar siswa mengetahui hukum dasar kimia. Jadi ada 5 hukum dasar. Ada 5 Hukum dasar. Bisa dijelaskan Bu? Hukum dasarnya itu ada hukum ketentuan dasar, perbandingan tetap, perbandingan ganda, terus perbandingan volume, sama ini ketatapan lafaz. Nah, jadi tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Aspek pengembangan yang ingin Ibu capai apa Bu ketika aktivitas pembelajaran di kelas? Kalau buat yang ketika di supervisi itu memang nanti ada aspek mengamati, mendemonstrasikan, menyimpulkan seperti itu. Nah, Ibu bisa jelaskan satu persatu lebih rinci apa yang diamati seperti itu? Untuk pembelajaran berarti ya. Ah ya, boleh. Jadi nanti niatnya ketika supervisi itu nanti saya mau ngajak siswa ke lab. Ya. Jadi sekalian saya mau lihat keterampilan siswa itu seperti apa. Karena kan kalau di kurikulum BK tidak ada permintaan secara eksplisit kalau ada nilai keterampilan. Yang tetap harus ada penilaian itu gitu kan. Nanti saya mau bawa siswa ke lab karena nanti di sana di lab tidak memungkinkan bekerja di lab dalam kelompok besar, tidak memungkinkan juga bekerja individu. Jadi saya akan membentuk beberapa kelompok kecil. Kemungkinan satu kelompok itu isinya 4 orang. Diusahakan 4 orang, nanti saya persiapkan dulu alat-alatnya. Nah, dari 4 orang ini dia tidak melulu mengerjakan hal yang sama. Karena kalau 4 orang ini walaupun sudah kecil tapi mengerjakan hal yang sama, nanti pasti ada yang nganggur. Jadi 4 orang ini nanti punya
tanggung jawabnya sendiri-sendiri, ada yang mengerjakan sesuai langkah-langkah praktikum yang pastinya nanti saya jelaskan sebelum pembelajaran. Pendahuluan itu tetap ada nanti Mem. Nah, nanti mulai saya jelaskan langkah-langkahnya ngapain. Nah, 2 orang kemungkinan nanti mengerjakan sesuai langkah-langkah itu. Orang ketiga nanti harus ada yang berperan sebagai dokumentasi. Jadi 4 orang ini akan dibagi berbeda-beda tugasnya begitu ya? Sesuai dengan kecenderungannya, sifatnya Minat mereka. minatnya. Kalau 2 orang pertama ini nanti yang akan saya cari itu adalah minat-minat yang kinestetiknya bagus. Jadi yang bisa mengerjakan telaten gitu, sesuai arahan. Karena kalau dipilihnya yang uraan, apalagi di lab kan bahaya gitu Mbak. Nah, terus kalau yang bagian dokumentasi ini saya cari nanti ke mereka-mereka yang suka ke desain grafis atau suka editing. Jadi langkah-langkah percobaan mereka bisa mereka lihat lagi ketika di rumah. Dalam dokumentasi ini harus memenuhi beberapa aturan yang nanti saya berikan. Berarti Bu Eka sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Bagus nih Bu. Nah, orang keempatnya ini Mem, itu yang buat laporan. Jadi mencatat data hasil percobaan, apa saja yang ditanggapi gitu. Tapi 4 orang ini namanya di kelompok tetap harus ada diskusi bersama. Mungkin yang dokumentasi cuma mau dokumentasi aja gitu, tidak mau kerja yang lain gitu. Nah, berarti rancangan pembelajarannya Ibu sendiri sesuai dengan apa yang sudah Ibu tulis di modul ajar ini ya? Jadi ada pengamatan yang pertama ya, kemudian setelah itu demonstrasinya yaitu praktikum ya. Praktikum itu lebih salah menyimpulkan. Jadi rancangan pembelajarannya sudah begitu jelas sekali ya Bu. Nah, mau tanya, misal nanti di lab kan selama proses mereka mengerjakan itu ada senggang waktu saya gimana ngapain. Misal saya kasih biar mereka nggak jenuh itu apa? Nah, menurut Bu Eka sendiri bagaimana? Menurut saya nggak apa-apa selama jenis musiknya, genrenya itu cocok. Boleh. Bukannya kayak rock gitu. Jadi nanti Tapi itu melenceng. ada istilahnya ada mindfulness ya seperti itu ya. Boleh. Berarti tidak melenceng kan ya Bang ya? Bagus, nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti Bu Eka akan menerapkan mindfulness ya ketika di praktikum itu. Dan konsepnya sendiri mindfulnessnya ada di mana Bu Eka tuh? Apa ada di pendahuluannya atau di kegiatan inti? Di kegiatan intinya ya. Bisa dijelaskan di kegiatan inti yang bagian mana? Nanti kan ketika kegiatan inti pertama pasti saya menerapkan tanggung jawab masing-masing siswa yang tadi 4 itu, langkah-langkahnya, terus saya kasih kesempatan mereka langkahnya yang ditanyakan gitu. Jadi kalau sudah berjalan, nah baru saya terapin yang untuk Sih, bagus nih Bu. Ya. Nah, sebenarnya ini ide Ibu sendiri ya untuk menerapkan itu. Nah, tujuannya apa nih Bu sebenarnya? tujuannya mindfulness sekali. Ya. Sebenarnya Soalnya kan saya lihat ketika pelajaran praktikum kan harus serius gitu ya, Iya. harus hati-hati. Nah, ini Bu Eka sudah menerapkan model mindfulness nih Bu di sela-sela pembelajaran itu nih. Nah, ini apa nih tujuannya Bu Eka sendiri? kalau menurut pendapat saya pribadi ya, tujuannya itu biar kondisi waktu praktikum itu tidak semenggankan. Jadi apa ya, biar mereka bisa relax, terus gak gopoh. Kalau di lab mereka gopoh, kerjain apa-apa keburu-buru gitu kan nanti malah bahaya kan peserta didiknya juga. Mereka bisa dijelaskan kembali nih Bu strategi yang ingin Ibu pakai dalam proses pembelajaran nanti, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajarannya Strateginya. itu dia. Ada brainstorming, terus lagi discussion pasti, sama berdiferensiasinya itu tadi, tiap anak punya tanggung jawabnya masing-masing dan harus
apa ya, bertanggung jawab terhadap tugasnya itu tadi. Jadi target ibu sendiri apa? Target saya sendiri itu menggali kemampuan anak dengan cara yang berbeda-beda, dengan tujuan mereka tuh dapat hasil yang sama, Prosesnya berbeda, tujuannya tetap sama, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan itu ya. Oke, Bu, kita langsung ini ya untuk membahas tentang waktu supervisinya nih BK ya. Iya. Ini kira-kira BK kapan nih di supervisi? Kemungkinan materi itu ada sekitar bulan Januari, antara pertengahan atau akhir. Pertengahan Januari Bu ya. Nanti lebih rincinya, lebih detailnya Ya, nanti saya ya, menghadapkan lagi. di Januari. Kemudian ruang lingkup materinya, Ruang lingkup materinya tentang hukum-hukum dasar kimia. hukum dasar kimia. Nah, ini sasarannya kelas berapa Bu? Saya inginnya ke kelas 10/4 di hari Kelas 10/4 ya, Rabu. hari Rabu. Kan bisa aku di hari Rabu. Hari Rabu ya? Insya Allah bisa. Jam keberapa nih BK? Hari Jam Rabu? pertama sampai ketiga. Yang pertama sampai ketiga. Bisa ini. Ya, bisa. Nah setelah tahapan prasupervisi ini, nanti kan BK sudah kesepakatan nih dengan saya waktu ya, kemudian apa saja yang harus ibu persiapkan, itu juga sudah sesuai dengan modul ajarnya dipersiapkan ya Bu ya. Kemudian untuk pasca supervisinya BK sekarang, untuk pasca supervisinya seperti apa nih? Di pasca supervisi ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi BK. Jadi ketika supervisi akan mengamati ketika BK belajar di kelas, jadi BK nggak usah gugup ya, anggap saja seperti teman-teman yang lain ya, BK mengajar seperti biasanya, saya hanya mengamati saja, melihat bagaimana BK ketika mengadakan aktivitas ya, pembelajaran di kelas tentang praktikum tadi, hukum-hukum dasar kimia itu. Nah, ini ya, jadi nggak usah merasa bingung. Kemudian Pasca supervisi itu seperti evaluasi gitu. ya, jadi evaluasi, tindak lanjutnya, refleksi ya. Nah itu nanti di pasca supervisi. Nah untuk pasca supervisinya kira-kira bagaimana mereka? Apa setelah supervisi dilanjut pasca supervisi atau beda hari? Sepertinya beda hari. Saya kalau di hari yang sama itu ada jam lagi saya setelah itu. Jadi kosongnya kapan nih mereka nih untuk pasca supervisinya? Hari apa? Pasca supervisi mungkin di Kamisnya ada pembangunan. Jadi hari Rabu kita akan mengadakan supervisi ya di kelas 10/4 jam 1 sampai 3 ya. Kemudian pasca supervisinya baru keesokan harinya di hari Kamis ya. Nanti kita akan mengevaluasi, saling melihat apa yang menjadi perbaikan ke depannya untuk proses pembelajaran di kelas yang ya. Terima kasih banyak Bu Kak ya. Dipersiapkan semuanya, modul ajarnya juga sudah bagus ini ya, tinggal nanti penerapannya ketika berada di kelas seperti itu ya. Oke, Ini dipegang mem atau gimana? dibawa Bu ya. Makasih banyak ya, Mem ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.